Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, berkenan dengan tugas kuliah ya untuk bertemu dengan seorang PR atau Public Relation. Dan saat ini saya dan Mas Bayu bisa untuk perkenalan. Mas Bayu. Saya Bayu Laksana dari kelas Ikom I. Dan saya Gigilan Mufid dari kelas Ikom I juga. Dan Bapak. Dan saya Pak Hasan Mahrobi sebagai Humas atau PR di SMA Muhammadiyah 10 GKP. Humas sama PR bukannya beda, Pak? Humas sama PR sebenarnya sama sih, public relation. Humas juga hubungannya dengan orang juga kan. Nah, sama. Penyebutannya saja sih. Gitu. Barangkali mungkin humas itu lebih ke versi jadulnya, PR itu yang lebih ke sekarang gitu, Sekarang ya. kekiniannya. Oh, berarti sama ya? Kan saya kira perusahaan PR kalau sekolah humas gitu. Seperti itu. Tapi dalam ya itu tadi penyebutannya di perusahaan juga dulunya ada humas juga, ada humas perusahaan, humas PT. Ya. Tapi di sekolah lebih banyak ke humasnya daripada ke PR seperti itu. Siapa? Baik. Apa Pak ya? Apa kira-kira? Anda sebagai seorang PR memiliki tugas apa saja, Pak? Tugas saya ini mengkomunikasikan apa saja yang ada di SMA Muhammadiyah 10 ini kepada siapa, kepada siswa, kepada wali siswa, kepada ikhwan, majelis, guru, karyawan, dan semua warga yang berhubungan dengan SMA Muhammadiyah 10 GKP. Jadi kita istilahnya promokan SMA Muhammadiyah 10 GKP ini agar lebih dikenal luas oleh masyarakat, karena kami ini masih di usia ke-6 ya, jadi masih belum banyak yang tahu SMA Muhammadiyah 10 GKP itu di mana, program-programnya seperti apa. Nah, seperti itu tugas dari Humas kurang lebih. Itu Pak, apa prospeknya humas di sekolah itu kayak gimana Pak? Prospeknya humas di sekolah itu jadi lebih kompleksnya, mulai dari itu tadi keluhan dan juga saran dari warga sekolah. Warga sekolah ini siswa atau guru atau karyawan mengeluh. Nah, Pak, WC-nya bau, kurang wangi, banyak kotoran, banyak ini, lantainya banyak yang belum dipel seperti itu. Lah, tugas saya ini mengkomunikasikan dari keluhan itu tadi ke bidang yang dikeluhkan. Nah, karena tadi berhubungan dengan toilet, maka saya hubungkan ke bagian umum atau sarana prasarana sekolah. Seperti itu. Dari sarana prasarana sekolah nanti saya pantau bagaimana tindak lanjutnya. Nah, apakah sudah dibersihkan, sudah dipel, atau sudah diganti parfumnya atau seperti apa, itu nanti saya yang memantau. Nah, ketika sudah selesai, maka dari tim umum tadi memberikan note atau catatan bahwa apa yang dikeluhkan oleh warga sekolah itu tadi sudah dilakukan. Nah, nanti itu baru nanti yang mengeluh itu memberikan paraf, dan juga dari tim umum itu juga memberikan paraf bahwa ini sudah closing atau sudah dilakukan dari keluhannya. Seperti itu. Jadi peran humas itu penting Pak ya? Peran humas di sekolah sangat penting. Nah, makanya itu tadi di humas juga butuh istilahnya pendamping. Tidak bisa humas ini berjalan sendiri. Kenapa? Karena ini saya juga internal juga eksternal. Lah, internal yang kami lakukan ya itu tadi membina hubungan baik dengan apa? Siswa, orang tua, sekolah, warga sekolah, karyawan, guru, semuanya. Nah, ketika nanti ada tamu dari luar dan ketika saya sedang keluar, maka di situ saya butuh partner yang namanya resepsionis itu tadi. Jadi di eksternal ini saya juga membina hubungan baik dengan siapa? Dengan mitra. Mitra ini pemasok SMP-SMP untuk lanjut ke SMA Muhammadiyah 10 ini, seperti SMP 12, SMP Alibro, Hamas, Kanceng di sana, sampai di Tuban. Jadi kayak promosi gitu. Promosi.
di beberapa bulan yang lalu kita juga promosi hanya saja secara online, secara virtual karena masa pandemi ini, jadi tidak bisa maksimal dalam publikasi secara offline. Soalnya apa? Biasanya itu orang nggak tahu ini kalau cuma secara online, cuma via WA atau dibuat status atau ini itu pasti hilang. Tapi kalau kita datang secara langsung ke SMP itu biasanya lebih mengena seperti itu, Mas Kiki sama Mas Bayu ya. Itu Pak, apa kan Bapak kan seorang humas atau PR Pak. Keterampilan apa yang harus dimiliki kan? Nah, Kayak keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang humas yaitu komunikasi. Nah, jangan sampai seorang humas ini tidak tahu apa yang istilahnya, ya bukan tidak tahu ya, harus paling tidak mengerti seperti itu. Soalnya keterbatasan humas, nanti kalau humas juga tidak bisa memberikan jawaban atau memberikan perlakuan yang memuaskan sama pelanggan itu tadi, di atas saya masih ada waka-waka. Jadi ada waka marketing, ada waka kesiswaan, ada waka umum, ada waka sarana dan sebagainya. Nah itu nanti kita berkumpul. Nah ada permasalahan seperti ini, saya sebagai humas tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, maka saya mengajak komunikasi para atasan itu agar diberikan solusi seperti itu. Yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Oh iya. Jadi kan pada intinya humas itu PR harus welcome Pak orangnya. Benar. Nah, tapi kemarin sempat nyoba ke beberapa perusahaan Pak, ada yang nolak gitu. Mereka itu belum welcome Pak ya? Sebenarnya menyesuaikan waktu, timing. Oh timing, iya. Apalagi perusahaan. Jadi perusahaan kalau pengalaman saya kalau mencari sponsorship kegiatan gitu ya. Misalnya saja di Petro sama Semen. Itu saya tidak bisa acaranya tanggal 10, proposal saya masukkan tanggal 1. Oh, iya. Nah, itu dari pihak humas juga nanti mengkomunikasikan ke atasan baru nanti turun ke bagian dana. Nah, itu biasanya itu 1 bulan. 1 bulan lebih malahan. Apalagi kalau nanti kegiatannya itu di bulan Januari. Iya. Itu bulan 11 sudah kita sebar untuk cari istilahnya dana atau ini 2 bulan sebelum hari hanya. Soalnya Pak Humas ini juga perlu komunikasi ke atas bagaimana agar proposal ini bisa cair semua. Soalnya tidak mungkin kita cuma dari SMA Muhammadiyah 10 saja yang masuk ke perusahaan tersebut. Pasti banyak lembaga-lembaga lain yang menginginkan hal yang sama seperti itu. Ya, jadi itu Pak, kemarin aku nyoba kan, siapa tahu kan bisa, tapi nggak bisa, susah. Ya memang itu, apalagi di masa pandemi ini kan ada pembatasan untuk kurang kondusif seperti itu. Makanya itu tadi kemarin kita promosikan sekolah kami SMA Muhammadiyah 10 ini via virtual. Rata-rata seperti itu. Lalu apa saja program yang sudah Bapak buat selama ini? Nah, program yang saya lakukan selama ini sebagai Humas SMA Muhammadiyah 10, kita menjalin kerjasama ya dengan sekolah-sekolah mitra SMP terutama yang ada di Kabupaten Gresik ini agar lebih mengetahui dan mengenal seperti apa SMA Muhammadiyah 10 ini. Apa perbedaan SMA Muhammadiyah 10 ini dibandingkan dengan SMA-SMA yang lainnya seperti itu. Itu kita lebih promosikan ke SMP-SMP mitra. Nah, selain itu juga kita publikasikan juga Mas Gigi sama Mas Bayu. Publikasikan kita bantu apa? Misalkan ada spanduk, ada online atau apa lah, itu tugas dari Humas untuk memberikan istilahnya pengetahuan pandangan. Nah, seperti ini loh SMA Muhammadiyah 10 itu, program-programnya itu seperti ini loh. Itu. Selain itu apalagi ya, itu tadi menerima keluhan dan juga saran dari warga SMA Muhammadiyah 10, baik dari internal atau dari eksternal. Jadi misal luar sekolahnya pengaruh Pak, misalnya ada tetangga yang nggak suka gitu ya. Nah, pelanggan yang nggak suka ini malah nanti menjadi promosi yang jelek ya istilahnya. Jadi promosi yang baik itu kan misalkan Mas Gigi nih mau beli
istilahnya pasta gigi merek apa, merek close up Close seperti up. itu. Nah, ngobrol ke Mas Bayu, ternyata close up itu seperti ini Iya. lah, dibandingkan dengan Pepsodent lebih enak yang close up. Nah, secara nggak langsung kan nanti Mas Bayu juga, oh iya ya, Terpengaruh. kok Oh. nggak milih close up aja, kenapa saya harus pilih Pepsodent kan seperti itu. Iya. Nah, jadi tugas humas ini mengover isu-isu apa saja yang ada di dalam dan juga di luar. Kita berikan pelayanan yang terbaik. Agar apa? Agar warga SMA Muhammadiyah 10 ini nyaman. Nah, kalau sudah nyaman nanti promosinya kan otomatis baik. Baik. Nah, jadi nanti adik-adiknya Mas Gigi atau Mas Bayu bisa bergabung ke SMA Muhammadiyah 10 kan diharapkan seperti itu Iya. Mas Bayu, kalau kita memberikan pelayanan yang baik pada para pelanggan. Oh ya. Apakah Pak Hasan ini berpengaruh terhadap digital marketing juga? Nah, ya. Jadi di Humas ini di bawahnya marketing kalau secara struktural. Jadi saya termasuk ya eksternal itu tadi. Eksternal itu apa? Bagian dari marketing. Kita mempromosikan program-program yang ada di SMA Muhammadiyah 10. Nah, bagian internalnya ini kita menjaga hubungan baik dengan siswa, wali siswa, ikhwam, majelis, Semuanya, guru, Pak? karyawan semuanya. Nah, entah itu nanti ada keluhan, entah itu nanti ada saran, itu nanti masuk ke Humas, nanti dari Humas mendistribusikan kepada siapa yang dituju oleh pelanggan tersebut. Entah keluhannya itu tentang umum, entah kurikulum atau kesiswaan. Nah, nanti saya didistribusikan ke situ, nanti kesiswaan menghubungi saya kembali, saya pantau sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, kapan kita closing seperti itu, Mas Gigi. Untuk selama Anda menjadi seorang humas, ada beberapa kasus yang Anda ingat paling berkesan menurut Anda? Selama ini sih kasus-kasusnya ya masih wajar, masih biasa-biasa saja seperti itu ya. Jadi mungkin ada keluhan atau tentang kesiswaan, kok nggak ada lomba-lomba, kok nggak ada ini. Nah, itu nanti kita juga carikan alternatif. Barangkali nanti dari tim kesiswaan itu tidak ada channel atau tidak ada kegiatan untuk siswa-siswanya. Begitu juga dengan tim umumnya, paling Pak AC-nya kurang adem, kurang dingin. Nah, nanti kita ambilkan, istilahnya kita komunikasikan lah agar bisa segera teratasi keluhan dari siswa tersebut. Seperti itu aja sih, Mas. Kalau selama ini dari saya. Boleh dan tidak boleh dilakukan seorang humas atau PR? Nah, jadi tugas seorang humas ini sebenarnya menjadi sangat berat ketika ada seorang itu yang istilahnya mengeluh. Tapi mengeluh ini juga baik untuk perkembangan sekolah. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nama dari misalkan Mas Gigi, Iya. Pak Hasan, ini toiletnya ternyata kotor sekali, Pak. Itu kami tidak bisa menyebutkan namanya ke tim umum, Pak, Mas Gigi ini enggak nyaman dengan kondisi toiletnya. Nah, itu tapi kami tidak bisa menyebutkan namanya Mas Gigi. Kita jaga privasi dari orang yang mengeluh itu tadi. Nah, baru nanti setelah itu sudah dilakukan oleh tim umum perbaikan, baru nanti di situ nanti tinggal dibubuhkan oleh tanda tangannya Mas Gigi dan juga tim umum. Kan tetapi ini tidak mengetahui siapa yang mengeluh seperti itu. Agar apa? Agar lebih banyak masukan ke SMA Muhammadiyah 10 ini, perbaikan-perbaikan untuk ke depan itu akan lebih baik seperti itu. Diharapkan seperti itu. Berarti Pak, komunikasi yang baik itu penting, Pak. Kalau misal Bapak kan komunikasi terus saya lawan bicaranya kurang baik. Nah, Bapak ini harus gimana? Tetap baik apa tetap berontak gitu, Pak? Nah, kalau komunikasi yang baik itu kan Mas Gigi menanggapi, saya juga menanggapi, Mas Bayu menanggapi, saya juga menanggapi, kan seperti itu. Kadang itu ya ada kasus itu yang saya tidak bisa menjawab secara langsung, itu waktu kasus COVID. Nah, bulan Maret tahun yang lalu kan, nah itu kan sempat itu. Pak Hasan, ini sekolah dibuka
offline atau online. Nah, saya tidak bisa memutuskan untuk memberikan jawaban kepada dinas tersebut. Soalnya juga kan berhubungan dengan apa? Dengan kesehatan, dengan keselamatan kan. Akhirnya kita komunikasikan kepada para guru dan waka-waka yang ada di SMA Muhammadiyah 10 bagaimana solusi terbaik, kita lakukan online 100% atau offline 100% atau bagaimana. Nah, itu kami butuh waktu untuk memberikan jawaban atau penjelasan seperti itu, Mas Gigi. Berarti menjaga komunikasi harus benar-benar dijaga, Pak ya. Benar. Kan kalau nggak bisa berantem, Pak. Benar. Kalau dari komunikasi yang jelek nanti bisa saja tanggapan dari Mas Gigi, Mas Bayu nanti berbeda. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat satu sama jawaban agar apa? Agar komunikasi itu bisa berjalan lurus seperti itu. Nah, Mas Gigi. Jadi saya jujur aja sih, Pak. Saya sebenarnya belum tahu kalau di sekolah itu ada humas. Oh gitu. Baru tahu ini ada gitu. Ya, jadi sebenarnya dari dulu itu ada, Mas Gigi. Iya. Jadi biasanya itu kita juga tidak langsung memperkenalkan diri kepada para siswa atau wali siswa, akan tetapi kita lebih banyak perannya itu di wali kelas. Wali kelas. Nah, Ya. biasanya paling dekat itu kan para siswa itu wali kelas dibandingkan dengan humas. Humasnya. Nah, jadi nanti dari wali kelas, Pak, nanti ada siswa saya itu seperti ini, bagaimana Pak ya? Oh, nanti seperti ini Pak, seperti ini Pak. Nah, seperti itu. Tugasnya wali kelas juga apa? Menjaga kerahasiaan yang mengeluh. Nah, soalnya apa? Soalnya saya tidak langsung bertemu dengan Mas Gigi atau Mas Bayu. Nah, jadi saya lewat perantara dari wali kelas. Berbeda nanti kalau kasusnya langsung bertemu dengan saya. Nah, wali kelas tidak perlu tahu yang mengeluh. Tapi kalau lewat wali kelas otomatis kan tahu, oh Mas Gigi ini mengeluh seperti ini. Nah, itu kita jaga privasinya di situ, Mas Gigi. Bapak menjabat humas sudah berapa tahun? Kalau di humas secara jabatan ya 1 tahun ini. Oh, baru tahun kemarin berarti. Baru tahun kemarin. Tapi sebelumnya juga hampir mirip, tapi di marketingnya. Soalnya apa? Dari tim humas ya itu tadi butuh partner. Nah, partner saya dulu ini Bu Rusdia. Bu Rusdia yang sebagai humas, saya sebagai di bawahnya Bu Rusdia. Nah, jadi saya lebih banyak membantu bersama-sama dengan Bu Rusdia itu tadi. Berarti Pak Hasan kan humas, berarti harus bisa menjaga citra baik nama Nah, sekolah, Pak ya. Nah, itu tadi. Jadi kita menjaga agar apa? Agar kualitas dari SMA Muhammadiyah 10 ini tetap baik. Agar apa? Agar dari teman-teman, dari anak-anak, guru, sekolah, semuanya warga SMA Muhammadiyah 10 ini bisa mempromosikan yang baik. Nah, kalau misalkan ada isu apa yang berkembang di sekolah, dari humas harus segera mengambil tindakan dan dikomunikasikan kepada para atasan atau para waka. Agar apa? Agar tidak berkembang lebih jauh. Nah, biasanya kalau isu kita biarkan di kalangan siswa atau ini nanti tidak enak, hubungan antara guru dan siswa itu nanti pasti tidak enak. Jadi sesegera mungkin kita closing kasus tersebut atau permasalahan tersebut agar bisa enak kembali seperti itu. Berarti kuncinya dari Mas Biar itu apa? Sabar juga, Pak ya. Sabar, komunikatif seperti itu. Jadi lebih banyak mendengarkan biasanya kan. Pak mengeluh seperti ini. Ya kita tampung dulu. Tidak bisa kita langsung mengclosing apa yang dipermasalahkan oleh siswa tersebut. Karena apa? Karena keterbatasan tim umum atau tim sarana juga kan seperti itu kalau di sarananya. Kalau dari tim kurikulum atau PP ya sama Bu, butuh perbaikan mungkin di Moodle atau e-learningnya atau mungkin di digital library-nya atau apa. Nah, itu nanti kita tetap komunikasikan. Pasti ada tindak lanjut apa? Yaitu tadi apa note atau catatan bahwa dari siswa yang mengeluh atau warga SMA Muhammadiyah 10 yang mengeluh itu sudah dilakukan seperti itu. Apakah penting? Penting. Nah, karena apa? Kalau Mas Gigi mengeluh toiletnya kotor, tidak bersih, kurang wangi, besoknya masih melihat hal seperti itu lah, itu kan nanti tidak enak. Ternyata di SMA Muhammadiyah 10 ini seperti ini toiletnya. Dampaknya ke apa? Ke
PPDB ke marketing Oh, seperti iya. itu untuk tahun depannya. Pasti adik-adik kelasnya berpikir, oh di SMA Muhammadiyah 10 ini toiletnya nggak bersih, nggak wangi, nggak nggak higienis istilahnya seperti itu. Otomatis kan nggak mau ke SMA Muhammadiyah 10. Iya. Nah, makanya kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga SMA Muhammadiyah 10 seperti itu Mas Diki. Ya, Pak. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Mohon maaf sedikit di luar dari sekolah. Kan kalau misal Bapak di luar kehidupan Pak ya, maksudnya di luar dari sekolah, misal di tetangga, di masyarakat, apakah kehumasan Bapak jiwa-jiwa masih terpakai? Sangat terpakai. Bahkan ya itu tadi, saya kan ada internal, tugas internal dan juga eksternal. Internal. Seperti hari-hari biasa, Hari biasa ya. ketika saya pulang ke rumah, Mm-mm. itu biasanya saya tidak langsung pulang ke rumah Mas Kiki. Oh, kemana ya? Jadi kalau saya melewati Jalan Pegandan itu nanti di situ ada komunitas bola voli. Oh. Nah, di situ nanti saya mampir terlebih dahulu, memperkenalkan diri saya sebagai apa, di kerjaannya seperti apa. Soalnya apa? SMA Muhammadiyah 10 ini kan masih baru. Nah, saya butuh tempat-tempat seperti itu untuk memperkenalkan diri saya, secara nggak langsung juga mempromosikan sekolah saya. Oh, berarti kayak menambah relasi Pak ya? Nah, pasti kan setelah saya nanya Mas Gigi, namanya siapa? Oh. Nah, pasti kan saya menanyakan sekarang kuliah di mana. Nah, iya. Secara nggak langsung kan nanti Heeh. teringat oleh warga sekitar, seperti itu Mas Gigi. Jadi saya malah lebih suka kalau tugas keluar itu Mas Gigi, di luar. Jadi masih ketemu dengan kepala sekolah atau waka atau Oh. guru-guru dari SMP-SMP yang lain, dengan teman-teman yang lain, agar apa? Agar SMA Muhammadiyah 10 ini lebih dikenal luas seperti itu Mas Iya. Gigi. Berarti humas PR friendly Pak ya ke semua. Nah, jadi secara nggak langsung tugas saya sebagai humas di sekolah ini juga berpengaruh kepada kehidupan saya di Iya, luar di sekolah, luar sekolah. seperti itu. Kalau saya di luar sekolah jelek, otomatis orang lain yang melihat saya Jelek oh, juga. jelek juga. Jadi saya berikan yang terbaik agar apa? Agar orang juga melihat saya dan sekolah saya itu baik seperti itu Mas. Ini penting sekali. Penting. Ini Mas Bayu ada lagi mana yang? Sudah cukup. Oke, sudah sekian cukup. Terima kasih Pak Hasan Pak ya. Ya. Sudah Sama-sama. sudah mau melayani kita Pak. Oke. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Gilman karena diupload di situ ya channelnya, mantap. Sukses.